Mas Burhan, terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah manuver ini bisa dikatakan untuk menghalangi figur potensial untuk melawan Prabowo di pemilu berikutnya, atau sebetulnya ada figur potensial yang bisa bertanding bersama dengan Prabowo di pemilu 2029? Ya, sebenarnya, Tival, kalau kita baca putusan MK, itu barrier to entry untuk maju dalam Pilpres itu sudah dihancurkan oleh MK. Hmm. Bahkan ya, MK secara progresif memberi kesempatan buat partai peserta pemilu, meskipun tidak lolos PT, untuk bisa mencapreskan kadernya. Karena gugatan Perludem yang mengatakan hanya partai yang lolos PT itu ditolak oleh MK. Yang diterima adalah gugatan yang diajukan oleh mahasiswa yang memberi kesempatan siapapun asal dicalonkan oleh partai peserta pemilu. Jadi PBB misalnya itu bisa mencalonkan Yusril Iza Mahendra meskipun PBB tidak lolos PT. Nah, artinya kalau kita membaca manuver Gerindra dengan mengusung Pak Prabowo, tentu sah ya sebagai partai politik, tapi di sisi lain, kalaupun toh partai-partai pendukung Pak Prabowo mengerucut hanya dengan mengusung Pak Prabowo, seperti PSI yang hari ini mengatakan akan mengusung Pak Prabowo 2029, itu tetap ada partai seperti PD Perjuangan tambah harus 20-25% untuk bisa mengusung calonnya, partai buruh, ya, kemudian P3 dan partai-partai lain. Nah, lagi-lagi di sini kesempatan buat partai-partai apakah mereka berani memanfaatkan pintu normatif yang disediakan oleh MK atau tidak. Jadi PD Perjuangan bisa maju, Mas Anies pun bisa maju dengan hanya bermodal dukungan dari partai yang lolos peserta pemilu. Tapi sosoknya udah kelihatan belum kalau dibaca sekarang, Mas? Ya, kalau dari survei saya ya bulan Januari lalu itu peringkat kedua memang selisihnya jauh ya, tetapi masih ditempati Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo. Jadi belum muncul memang calon-calon kompetitif karena memang pemilunya masih jauh, Tival. Ini ibarat pemilu 2029 itu jadwalnya sholat maghrib, sekarang baru jadwal sholat subuh gitu. Jadi masih jauh sebelum sampai ke sana. Makanya belum terjadi konsolidasi di tingkat massa. Gitu. Oke, apakah betul pandangan bahwa koalisi permanen ini dibuat biar Pak Prabowo nggak ada lawannya di pemilu 2029, Bang Noel? Enggak gitu. Itu sudut cara pandang yang nggak baik. Pak Prabowo malah mengajarkan semua komponen anak bangsa ini ngebangun. Bahkan tadi standar dia sampaikan bagaimana saya mau maju kalau seandainya program-program yang kita mau jalankan tapi tidak berjalan dengan baik. Dia hanya mau maju kalau program-program yang menjadi ekspektasi rakyat itu bisa dijalankan dengan baik gitu, dengan sukses, makanya dia mau gitu. Kemudian ada peluang kader-kader yang lain, kader bangsa yang lain, entah itu dari PDIP, kemudian dari PKS atau PKB, silakan. Negara ini kan negara demokrasi. Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mempertegas bahwa ayo semua komponen anak bangsa maju, bekerjalah buat bangsa ini. Karena bangsa ini sangat ketinggalan terkait pembangunan, kemudian SDM soal lain-lainnya. Kita mau ke depan ini menuju 2045 ya Indonesia unggul itu benar-benar ada. Makanya kuatkanlah narasi bangsa ini untuk ke depan lebih baik. Seperti itu, Pak. Dengan membaca posisi partai-partai setelah acara HUT hari ini yang masih berbeda-beda, ada yang mendukung, ada yang masih pikir-pikir begitu, apakah bisa dikatakan bahwa ada limit waktu sesungguhnya dari Pak Prabowo kepada para partai politik koalisi, sikapnya harus dikeluarkan sesegera mungkin begitu? Saya rasa gini, ini kan ini kan tawaran tulus ya untuk membangun bangsa ini. Kalau kemudian diresponnya dengan baik, lantas apa ya, saya rasa nggak ada salahnya. Ya wajar lah partai kan, partai juga butuh diyakinkan. Ya teman, lu gabung sama gue, tapi kan harus diyakinkan bahwa benar loh ini saya mengajak ini bukan untuk main-main, hanya bukan ngebesarin Prabowo, ngebesarin Partai Gerindra. Ayo kita besarin rakyat ini, bangsa ini kita besarkan sama-sama. Ini rumah besar ini jangan sampai rusak karena hal-hal yang tidak substantif itu. Makanya ya kawan-kawan ya diajak untuk koalisi permanen ini. Ini kan gagasan tulus, bukan gagasan bulus.
Jadi semoga dengan kacamata yang jernih ya melihat tawaran ini ya, tawaran gagasan ini gitu. Oke, kalau PDIP apakah akan membuka diri juga untuk mempertimbangkan masuk ke koalisi Kim Plus ini di periode berikutnya, mengingat udah ada upaya untuk bentuk koalisi permanen begitu, dan posisi yang belum menentukan pilihan adalah tinggal PDIP sendiri nih, Mas Seno? Ya, saya rasa karena memang secara legal formal, positioning politik partai di PDI Perjuangan, aturan mainnya itu di Kongres, Mas. Dan sampai sekarang kan kita memang belum menggelar Kongres. Dan ini menjadi suatu waktu yang sangat tepat, momentum tepat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Di PDI Perjuangan kita merasa Pilpres masih sangat panjang. 2029 itu waktu yang cukup lama dan ada waktu yang sangat cukup untuk kita mematangkan kaderisasi bagi kader-kader kami di internal. Tentu untuk mempertimbangkan nama kemudian memutuskan bergabung dengan koalisi atau tidak, memutuskan kerjasama politik dengan partai lain atau tidak, itu kan nanti tergantung siapa nama calon presiden yang diusung. Nah, namanya saja kita masih belum ke sana tuh, apalagi saat membahas tentang kerjasama politik. Jadi ini masih ada beberapa step ke depan yang harus kita lalui. Dan saya rasa akan menjadi tidak sensitif bagi kami di PDI Perjuangan kalau terlalu intens hari ini kemudian menggodok nama-nama itu. Karena kita tahu hari ini tantangan geopolitik global juga tidak mudah. Tantangan ekonomi di dalam negeri juga banyak persoalan yang harus dihadapi oleh rakyat. Dalam kondisi itu kita punya semangat bahwa pemerintahan Pak Prabowo harus didukung dengan baik dan oleh karenanya tidak terfokus kepada gabung atau tidaknya, tapi apakah gagasannya bisa seirama enggak, apakah implementasi program di bawah dari anak buah presiden bisa bekerja dengan baik atau tidak. Itu yang menjadi titik poin kami karena rakyat mengamanatkan kami menjadi pemenang pemilu legislatif yang artinya harus fokus di dalam tugas check and balance. Jadi itu yang kami lakukan sekarang daripada fokus pada menggodok nama-nama untuk pemilu berikutnya yang rasa-rasanya akan jadi kurang sensitif kalau itu yang menjadi titik tekan. Itu Mas. Karena kan kalau melihat realitanya sekarang, Mas, kan koalisi Kim Plus ini yang cukup mendominasi terutama di parlemen. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif pun tinggal seorang diri. Apakah ini tidak akan menjadi ancaman untuk ke depannya? Ya, kalau bicara dari sudut pandang elektoral, pasti bicara sejarah panjang politik ada banyak sekali cerita-cerita yang menimbulkan kekhawatiran. Wah, kalau sendirian partai dibanding banyak partai seperti apa. Tetapi toh kami juga sudah membuktikan pada saat periode pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan menjadi partai yang ada DNA kritis di situ. Kami juga bisa menjalankannya dengan baik. Bahkan itu menjadi modal untuk rebound di tahun 2014 dan 2019. Dan dalam konteks itu saya rasa kami fokus saja pada menjalankan tugas yang diberikan rakyat kepada kami. Persoalan apa kami menghormati Pak Prabowo ini kan sosok yang besar karena demokrasi juga, karena alam demokrasi. Beliau faktanya percaya pada demokrasi, bikin partai politik, ikut pilpres, pernah kalah, maju lagi, kalah, maju lagi sampai menang. Itu artinya percaya pada demokrasi dan demokrasi memang mengamanatkan perbedaan itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Nggak harus dalam satu perahu meskipun kita sama, nggak harus bermusuhan walaupun kita berbeda. Itu demokrasi ajarkan pada kita. Jadi ya kita percaya Pak Prabowo akan menghormati posisi politik kami sebagaimana kami menghormati Pak Prabowo. Itu terakhir singkat saja Mas Burhan, melihat juga dinamika lain. Ada wacana Pak Jokowi akan membentuk partai baru begitu. Apakah ini akan membawa dinamika baru ke depannya di tengah wacana pembentukan koalisi permanen ini? Singkat saja. Ya, sebenarnya Pak Jokowi tidak secara konklusif mengatakan akan membentuk partai baru. Bahkan dia mengatakan masih mengkalkulasi bisa saja tidak jadi partai baru yang sempat disuarakan Pak Jokowi itu bisa dideklarasikan. Jadi belum tentu. Bahkan ada kemungkinan juga Pak Jokowi jangan-jangan masuk Gerindra juga. Lagi-lagi semua kemungkinan itu masih sangat terbuka, apalagi dalam konteks politik di Indonesia. Seringkali gagasan besar itu tunduk oleh kepentingan politik pragmatis. Jadi ada gium lama, tidak ada kepentingan yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi koalisi permanen itu by nature tidak pernah terbentuk dalam konteks Indonesia. Jadi sangat mungkin ya jelang 2029 partai-partai yang berada di dalam kekuasaan sekalipun itu memikirkan kepentingan subjektif elektoral yang lagi-lagi sangat dipengaruhi oleh insentif dan disinsentif, dan itu yang membuat politik di Indonesia akan selalu menarik, kan akan selalu diramaikan oleh kejutan di injury time.
Oke, Bang Noel, Mas Seno, Mas Burhan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.